Dia emang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cleo Arif Julianto dari kelas Teknik Mesin Vokasi DM, Teknik Mesin Vokasi kelas D, dan saya di sini sebagai moderator untuk kelompok satu literasi digital. Nah, yang pertama manfaat literasi digital di kalangan anak muda. Lanjut. Dan di sini nama anggota dari kelompok satu ialah saya sendiri, Cleo Arif Julianto, dan yang kedua M. Fahri Hakim, dan yang ketiga Giorgio Doni S, dan keempat Erwin S. D, dan kelima M. Zahyaudin. Lanjut. Dan yang pertama, materi yang pertama ialah apa itu literasi digital. Nah, literasi digital adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan teknologi digital seperti komputer, internet, barang elektronik, atau smartphone di HP kalian masing-masing, dan untuk memperoleh, mengevaluasi, menyimpan, dan mengolah dan menyebarkan informasi secara efektif. Literasi digital ini juga melibatkan pemahaman tentang hak dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi digital, serta kemampuan untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan yang bijak dalam penggunaan teknologi teknologi digital. Dalam era digital saat ini, literasi digital menjadi sangat penting untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat yang semakin terhubung melalui teknologi informasi juga. Lanjut. Dan di sini materi yang kedua ialah manfaat literasi digital, dan yang pertama ialah soft skill. Soft skill ialah kemampuan di luar jangkauan kalian bisa bisa dijelaskan dengan meningkatkan kemampuan komunikasi kolaborasi. Dan yang kedua adalah pendidikan. Nah, manfaat literasi digital untuk pendidikan ini ialah mengakses sumber daya pendidikan dan informasi. Dan yang ketiga ialah portofolio. Portofolio yaitu membangun referensi digital yang baik. Dan yang keempat, pengembangan diri. Pengembangan diri ialah meningkatkan pola pikir tentang perkembangan teknologi. Sekian dari saya dan dilanjut oleh Mas Irfan Hakim. baik. Perkenalkan, nama saya Mahfud Yasin. NIM 23 29 14 01 Di sini saya akan akan sedikit tentang pentingnya literasi digital. Yang dimana literasi digital digunakan sebagai alat untuk meningkat kapasitas peserta didik dalam menghasilkan suatu karya digital. Melalui literasi digital, kapasitas melakukan komunikasi digital seperti forum berbasis teks, audio, desain digital, hingga online video menjadi lebih mudah. Melalui literasi digital yang baik, kapasitas peserta didik untuk mengidentifikasi dan menggunakan sumber pembelajaran melalui media digital menjadi lebih mudah. Melalui literasi digital juga dapat meningkatkan kapasitas dalam menjaga kesehatan, keselamatan, hubungan, hingga keseimbangan hidup melalui pengetahuan digital. Adapun kemampuan dalam literasi digital, yang pertama, digital kultur atau budaya digital adalah sebuah konsep bagaimana teknologi dan internet membentuk cara seseorang berinteraksi sebagai manusia. Yang kedua adalah critical thinking, di mana menganalisis dan mengevaluasi informasi serta argumen, melihat pola dan koneksi, mengidentifikasi dan membangun informasi yang bermakna. Tiga, online safety skill atau keamanan pribadi, memiliki pengetahuan untuk mengidentifikasi potensi risiko dan sadar akan keamanan pribadi saat mencari informasi berbagai.
berbagi dan menjelajahi internet. Yang keempat, digital ethics atau keterampilan. Keterampilan untuk mengakses, memahami, mempertanyakan, menganalisis secara kritis dan mengevaluasi konten-konten online. Yang kelima adalah finding information atau pencarian informasi secara mendalam guna mengetahui cara mencari informasi secara akurat dan kemudian mengevaluasi informasi yang ditemukan. Baik, selanjutnya saya serahkan pada Crucio. Oke, selanjutnya tips mengembangkan literasi digital. Yang pertama, belajar dari sumber-sumber yang terpercaya. Ini tentunya untuk terhindar dari berita-berita hoax yang sering sekali tersebar di media sosial. Yang kedua, meningkatkan keterampilan mencari informasi. Tentunya dalam mengembangkan literasi digital, kita perlu mencari informasi mengenai sesuatu yang akan kita cari. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan analisis. Kita juga perlu meningkatkan kemampuan analisis kita dalam mengembangkan literasi digital agar tahu mana yang baik, mana yang tidak. Yang keempat, meningkatkan pemahaman keamanan cyber. Ya, keamanan cyber ini tentunya untuk bermanfaat untuk melindungi segala akun-akun kita agar tidak mudah kena hack. Yang kelima, terus belajar dan membarui pengetahuan. Selanjutnya, next. Next, Mas. Oke, selanjutnya, mengapa literasi digital penting bagi anak muda? Ya, tentunya literasi digital membantu anak muda dalam mengembangkan keterampilan kritis dan analitis. Dalam dunia yang penuh dengan informasi yang mudah diakses, anak muda perlu memiliki kemampuan untuk mengevaluasi dan memilah info yang benar dan relevan dan dapat dipercaya. Juga untuk meminimalisir terjadinya ancaman digital dan memperluas peluang kerja di zaman modern. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya manfaat literasi digital bagi anak muda. 1. Akses ke informasi. Literasi digital memungkinkan anak muda untuk mengakses informasi lebih mudah melalui internet, membantu mereka belajar tentang berbagai topik, mengembangkan pengetahuan, dan meningkatkan keterampilan penelitian. 2. Kreativitas. Mereka dapat menggunakan alat digital untuk mengekspresikan diri melalui seni, penulisan, fotografi, atau pembuatan video yang dapat menjadi outlet kreatif dan peluang karir di masa depan. 3. Kemampuan teknis. Memahami teknologi dan alat digital membantu anak muda mengembangkan keterampilan teknis yang sangat berharga dalam dunia kerja saat ini. 4. Kemampuan berpikir kritis. Mempelajari literasi digital juga memungkinkan anak muda untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam mengevaluasi informasi yang mereka temui di internet. Dengan demikian, literasi digital adalah keterampilan yang sangat penting bagi anak muda dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital ini. Statistik penggunaan media sosial anak muda. 1. Frekuensi harian
sebanyak 70% anak menggunakan teknologi digital setiap harinya. 2. Frekuensi mingguan, sebab 85% anak muda menggunakan teknologi digital setidaknya sekali dalam 1 minggu. 3. Frekuensi bulanan sebanyak 60%. Anak muda setidaknya menggunakan teknologi digital setidaknya sekali sebulan. Penggunaan ringan, sebanyak 25% anak muda menggunakan teknologi digital. Oke, selanjutnya akan diteruskan sama teman saya. Etika dalam penggunaan teknologi. Etika digital adalah serangkaian aturan dan prosedur yang dibuat untuk mengurangi kerugian dan ditimbulkan oleh penggunaan teknologi digital. Penetapan etika digital bersifat mempertahankan kenyamanan dan kebaikan melalui penggunaan teknologi digital dan berikut contohnya. 1. Menjaga akun dan data pribadi. 2. Menghormati hak cipta dan hak orang lain. 3. Berperilaku baik dan tanggung jawab. Next. Sekian dari kelompok 1 literasi digital. Di sini saya mewakili mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa? Bisa